Woi, subscribe. Itu bingkai foto apa yuk? Lah iya, tadi gua refleks asal naruh. Lah, itu kan? Lu kenal, Mel? Enggak deng. Kayaknya gue salah lihat deh. Serius, Mel? Iya yuk, kayaknya bukan dia deh. Cuma mirip aja. Ih, gimana sih lu? Bikin tegang aja ih. Ya, gimana? Orang nyatanya gitu. Kira-kira mereka bakal balik ke sini nggak ya? Yuk. Entahlah, Ren. Gue nggak mau terlalu berharap kalau mereka balik lagi. Tuh lihat penonton, udah ngarep, ujung-ujungnya kecewa kan. Gue cuma nggak mau ngerasain kehilangan yang sama berkali-kali. Jadi sekarang ya udah, gue jalanin aja. Tapi kalau emang mereka ditakdirin buat balik, sejauh apapun mereka pergi, pasti ada jalan buat kita ketemu lagi. Dan kalaupun enggak, ya berarti pertemuan kita dulu emang cuma buat ngasih kenangan, bukan untuk selamanya. Tapi ya, gue masih percaya kok, nggak semua yang pergi itu bener-bener hilang. Mereka penting banget buat lu ya yuk. Ya gitulah. Hehe. Udah nggak usah bahas. Buat sekarang, seenggaknya masih ada kalian di sini. Ayo. He. Ih, apaan sih? Biasa deh. Oh iya, katanya mau ngerjain PR, Ren. Lah iya, jadi lupa. Lah, emang besok ada PR? Gue kira cuma ulangan. Hah? Besok ulangan? Iya, ada PR sama ulangan. Ih, jangan bercanda deh. Orang baru masuk 2 hari juga. Main percaya aja lu sama gua. Bego. Ngapain lu ikut-ikutan? Pagi. Mereka belum pada berangkat ternyata. Itu apaan dah? Di satu titik yang tak pernah berpindah, ada yang selalu ditinggalkan waktu setiap musim berganti, menyimpan jejak tanpa kaki, dan memahami rasa tanpa suara. Siapa yang naruh di sini? Pagi, Ayu. Lu lagi baca apa yuk? Surat cinta ya? Gak tahu, ada yang naruh di kursi gua. Coba-coba, gue lihat dong. Hello everybody. Bertemu lagi bersama Aa Suja yang tampan asli buatan emak. Ini kayak teka-teki nggak sih? Lah, iya juga gua baru nyadar. Menarik. Tapi siapa yang naruh di sini ya? Suwe gue dikacangin. Pagi anak-anak. Bu Bunga datang tuh. Saatnya istirahat. Ja, tadi pagi si David ngajakin main catur tuh. Really? Nggak salah tuh. Ya udah siapa takut. Yuk, ke kantin bareng gua ya yuk. Bareng gua aja yuk. Ya udah kalian ke kantin berdua aja. Udah jadi bestie juga. Bestie apaan? Tuh kan kompak banget. Kurang bestie apa coba? Gua mah ogah sama dia. Siapa juga yang mau sama elu? Elu yang nempel-nempel. Elu yang mulai. Elu. Berisik. Skap mat. Dih, masa gua kalah lagi aja sih? Lu curang ya, Pit? Dih, mana ada curang? Kalah mah kalah aja, Roy. Udah, males gua. Kalian lagi ngapain sih? Perasaan heboh banget. Iya, rame banget. Ya itu sih Roy, nggak terima kalau dia kalah. Buset, lu kalah lagi, Roy. Bot banget sih lu. Jah, parah lu Tor. Coba sini ya, biar gue yang main. Ya, ini lagi. Gue aja nggak bisa ngalahin si David, apalagi lu. Ya itu malunya aja yang nggak bisa main. Nih lu lihat ya.
Nggak ada lawan yang kuat dikit apa ya? Ya, bisa ya lu ngomong begitu. Atau mau 3 lawan 1 juga boleh? Wah, boleh tuh. Yang kalah dapat hukuman ya. Sungguh? Boleh tuh. Ya udah, gas. Awas dulu ya kalau bohong. Mudah itu mah. Kamu yakin Pit mau ngelawan mereka bertiga? Tenang Win, percayain sama aku. Ya udah ayo. Skap mat. Apa? Bentar. Aduh, iya lagi. Easy deh, nggak ada yang susah dikit apa? Wah, kamu jago banget Pit. Waduh, gimana ini guys? Ya nggak tahu. Lu sih, Ja. Dih, kok gua sih? Wah, baru tahu kalau kamu jago main catur. Belajar di mana kamu Pit? Aku belajar di sini Win, di aplikasi Duolingo. Duolingo, bukannya itu aplikasi buat belajar bahasa ya? Iya bener, soalnya kita suka belajar bahasa Inggris bareng di Duolingo juga. Yes, that's right. Duolingo memang aplikasi buat belajar berbagai bahasa di dunia. Tapi sekarang Duolingo lagi luncurin fitur baru, yaitu kursus main catur. Mulai dari pemula sampai jadi pemain pro. Yang pasti sih ini bakal seru banget. Oh, pantas kamu jadi sehebat ini. Ternyata kamu belajar di Duolingo. Ya gitulah, abis seru banget. Ditambah sekarang Duolingo lebih banyak tampilan aplikasi dan notifikasi pengingat yang lucu. Udah keren banget lah pokoknya. Tapi kenapa catur sih? Gua kan nggak bisa. Nggak ada game lain apa? Jangan salah, bermain catur memang terlihat sederhana. Tapi di era serba instan ini, permainan ini bisa melatih fokus, mengasah otak, dan membiasakan kita berpikir beberapa langkah ke depan. Selain itu, bermain catur juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, karena membantu kita lebih siap bersaing, memahami hal-hal yang kompleks, serta belajar menerima kekalahan tanpa mudah menyerah. Masa sih Pit? Baru tahu gua kalau sepenting itu. Ya gitu, makanya aplikasi Duolingo nggak main-main kalau ngasih tembusan. Pasti semuanya udah dikonsep sematang mungkin. Dan yang pasti sih seru banget. Kayaknya kita harus coba juga deh. Iya bener Win, nggak bisa nih kita kalah jauh sama si David. Gimana guys? Kalian mau jadi pro bahasa dan pro main catur juga? Ya udah, tunggu apa lagi? Yuk gas, download aplikasi Duolingo sekarang. Eits, mau pada kemana kalian ha? Nggak bisa. Thor, kamu harus tanggung jawab. Kamu udah kalah, Thor. Tapi Mal, Nggak nyangka ya Mel, kita bisa ketemu lagi sama mereka. Iya, gua juga nggak nyangka. Terus gimana? Lu betah kan di sini? Betah kok. Malah semalam gua abis main ke rumah si Ayu. Hah? Serius? Kok lu nggak bilang sih? Soalnya kalau nanti gua bilang sama lu pasti langsung nyamperin. Terus lu langsung nempel deh. Di? Ya nggak gitu juga kali. Tapi biasanya gitu kan? Apaan sih ah? Oh iya Ham, ngomong-ngomong, apa enggak sebaiknya kita kasih tahu aja ya yang sebenarnya? Kasih tahu soal apa Mel? Di satu titik nggak pindah-pindah, tapi selalu ditinggalin tiap musim. Jejak tanpa kaki, ngerti rasa tanpa suara. Apaan sih ini? Kayaknya deket banget jawabannya, tapi kok gua nggak dapet-dapet ya? Masa kayak gini gua nyerah? Bukan Pretty Ayu Cantika namanya. Masa iya skill detektif gua nggak kepake? Sia-sia dong gua selama ini suka nonton film misteri. Oi, Bu Reti! Lagi ngapain sih lu? Mondar-mandir mulu udah kayak gosokan rusak tau nggak? Diem lu, gua lagi pecahin misteri. Misteri? Misteri apaan? Misteri 2 monyet ngilang. Lu yang nyulik. Hish, lama-lama gue jahit mulut lu ya. Ya terus apaan? Nih, lu baca. Apaan nih? Di satu titik yang tak pernah berpindah, ada yang selalu ditinggalkan waktu setiap musim berganti. Menyimpan jejak tanpa kaki dan memahami rasa tanpa suara. Bentar. Di satu titik selalu ditinggalkan, menyimpan jejak tanpa kaki. Tai nggak sih? Tapi memahami rasa tanpa suara itu bukannya cinta ya?
Tapi bisa jadi itu tai, hasil dari makan bareng orang yang lagi jatuh cinta. Make sense. Jadi jawabannya tai. Lu. Ayo Preti, pikirkan secara logika, cari sudut pandang baru. Pohon. Lah, iya. Dia diam di satu tempat, gak pernah pindah, tapi tiap musim dia ninggalin daun-daunnya. Jejak tanpa kaki itu ya daun yang jatuh, bukan langkah, tapi tetap jadi tanda waktu yang lewat. Dan menyimpan jejak itu juga berarti dia nyimpan sejarah semua yang pernah terjadi di sekitarnya. Kalau memahami rasa tanpa suara, artinya dia jadi saksi bisu. Maksudnya dia ngerasain semua momen itu tanpa ngomong apa-apa. Ada yang neduh pas hujan, istirahat, ada juga yang cuma ngobrol, bahkan yang romantis. Semua cerita itu lewat, tapi pohon tetap nyimpen semuanya, diam-diam. Easy, ternyata pohon doang. Apaan coba? Bentar-bentar. Pohon, sejarah. Jangan-jangan... Oi, Bu Reti, mau kemana lu? Tungguin